Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Susmita dengan NIM 1911320062. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perawatan Rohani Islam bagi Orang yang Sehat pada mata kuliah Teknik Warohis dengan dosen pembimbing Ibu Triyarni Pujiastuti, MASI. Selamat menyaksikan. Pengertian dasar perawatan rohani Islam. Dasar perawatan rohani Islam merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana cara memberikan serta memfasilitasi terhadap kebutuhan perawatan spiritual atau rohani manusia dengan menggunakan metode-metode perawatannya. 1. Filsafat dasar manusia. Urgensi filsafat dasar manusia memahami apa dan siapa hakikat manusia itu, dari sisi mana memandang dan memahami manusia. Sisi pandang atau perspektif tentang manusia akan menentukan bagaimana manusia itu dipahami dan diperlakukan. Dalam disiplin ilmu psikologi, psikiatri, bimbingan dan konseling, keperawatan, perawat rohani, cara pandang terhadap siapa dan apa manusia akan menentukan berbagai model intervensi, treatment, pelayanan, dan perawatannya. Adapun substansi susunan manusia, dimensi-dimensi fitrah manusia, yakni fitrah jismiyah, fitrah ruhaniyah, fitrah al-munazalah, dan fitrah nafsiyah. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki 3 sisi, yakni jasmani, terdiri dari badan kasar berupa wujud fisik, sifatnya tergantung pada materi dan memiliki kecenderungan biologis primitif, dapat hancur dan rusak, tetapi merupakan tempat penting bagi eksistensi dan wadahnya unsur kehidupan. Ruhani merupakan unsur paling halus, bersifat suci dan ilahi karena dianggap berasal dari ilahi, cenderung kepada yang suci, bersih, dan mulia, kekal dalam arti tidak hancur karena hancurnya badan jasmani. Nafsani merupakan unsur penghubung antara jasmani dan ruhani, karena itu ia dapat bersifat dan berkecenderungan seperti jasmani, tetapi di sisi lain ia juga memiliki kecenderungan dan sifat seperti halnya ruhani. Kemudian perbedaan spiritualitas dengan agama. Spiritual berasal dari kata spirit. Dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai ruh. Spiritual merupakan kata sifat atau kata keadaan, yakni keadaan ruh itu bersifat ruhaniah. Agama secara etimologis berasal dari kata a, tidak, dan gam, pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Hal demikian menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Pada intinya, dalam Islam, agama mencakup atau terikat dengan spiritual manusia, baik dari dalam hal kejiwaan, ruhani, batin, mental, dan moralnya, serta agama itu dikemas dalam suatu syariat atau ajaran yang akhirnya sebagai tuntunan manusia dalam kehidupannya. Lain halnya dengan konsep di dunia barat yang menyatakan bahwa spiritual itu tidak ada kaitannya dengan agama. Problematika umum spiritual dan kerohanian manusia. Secara umum, problematika individu dengan Tuhannya ialah kegagalan seseorang melakukan hubungan interaksi vertikal dengan Tuhannya, seperti sangat sulit untuk menghadirkan rasa takut, rasa taat, bahwa Dia selalu mengawasi perbuatan dan perilaku setiap individu sehingga berdampak kepada rasa malas dan enggan melakukan ibadah, serta kesulitan untuk meninggalkan perubahan-perubahan yang dilarang dan dimurkai Tuhannya. Dari problem-problem itulah muncul keadaan stres dan depresi apabila seseorang tidak memiliki daya tahan mental, spiritual, dan rohani yang tangguh. Keimanan yang lemah sangat rentan
dan mudah tertimpa keadaan itu. Utamanya adalah kekuatan iman dan ketakwaan. Pasti akan menghasilkan daya tahan mental yang kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai problem hidup dan kehidupan. Selanjutnya, metode dan teknik perawatan rohani bagi orang yang sehat. Ada beberapa metode untuk perawatan rohani di dalam dunia warohis. Keperawatan rohani Islam, yaitu toholi, tahali, dan tajalli. Adapun tekniknya diantaranya teknik pengenalan diri, teknik pembersihan diri, sholat tobat, muhasabah, teknik zikir, baca Quran, teknik pengembangan kontrol diri, serta teknik paradoks. Psikologi orang sakit. Masalah yang menjadi penyebab orang sakit, yang pertama masalah fisik, yang kedua masalah psikis. Adapun fase-fase emosional orang sakit, yang pertama penolakan atau denial, merupakan reaksi yang umum terjadi pada penderita penyakit kronis seperti jantung. Sikap pasien akan menolak bahwa penyakit yang dideritanya itu berat dan yakin bahwa penyakitnya akan sembuh padahal sudah kronis. 2. Yaitu cemas. Setelah muncul diagnosa penyakit kronis, kecemasan pada pasien akan terlihat, merasa terkejut atas reaksi dan perubahan yang terjadi pada dirinya, bahkan membayangkan kematian. Yang ketiga, depresi. Hal ini umum terjadi pada pasien yang mempunyai penyakit kronis. Tingkatan ini lebih parah lagi dan dari rasa cemas sebelumnya. Yang terakhir, psikologi kematian. Jenis kematian dilihat dari sisi usia, yaitu timely atau sudah saatnya, sudah diduga. Kemudian untimely yang belum saatnya atau tidak terduga. Dilihat dari sisi cara, yaitu yang pertama yang disengaja, yang kedua tidak ada disengaja, yang ketiga setengah disengaja, yang keempat reaksi pasien menghadap kematian. 5 tahapan reaksi yang dijalani pasien ketika menghadapi ancaman kematian. Yang pertama shock dan denial, terguncang dan menyangkal. 2. Angry atau marah, jengkel, dan frustasi. 3. Bargaining, tawar-menawar. Yang keempat, depression atau depresi, dan yang terakhir acceptance, menerima atau parah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.